Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari rangkuman tentang kelas 8 IPA bab 1, yaitu tentang pengenalan sel. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu sel? Sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi, hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Berdasarkan penelitian tersebut, muncullah teori sel sebagai berikut. 1. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. 2. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. 3. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Penemuan mikroskop. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Alat tersebut bernama mikroskop. Mikroskop pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Setelah Robert Hooke, tepatnya tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi, serta air dari talang hujan. Mikroskop cahaya. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Perbedaan dari kedua mikroskop cahaya tersebut terletak pada bagian atas dari mikroskop yang disebut sebagai lensa okuler. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya satu, sedangkan mikroskop binokuler memiliki dua lensa. Nah, ini gambar dari bagian-bagian mikroskop. Silakan kalian sendiri bisa mengamati. Ketika kalian menaruh suatu benda untuk diamati di bawah mikroskop, maka benda itu disebut sebagai spesimen. Sementara, yang kalian lihat melalui lensa okuler disebut sebagai objek gambar. Objek gambar telah mengalami perbesaran. Perbesaran 100 kali berarti ukuran asli dari benda tersebut telah diperbesar sebanyak 100 kali. Baik lensa objektif maupun lensa okuler memiliki perbesaran masing-masing. Nah, ini salah satu contoh pembesaran, kalian bisa amati sendiri. Intinya, pembesaran total dari mikroskop ialah pembesaran lensa okuler dikali dengan perbesaran lensa objektif. Mikroskop elektron. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron, karenanya disebut mikroskop elektron. Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar, sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak dengan jelas. Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya. Struktur sel. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri atas berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu kita sebut sebagai organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Secara umum, struktur sel terdiri atas 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Membran sel.
Membran sel dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Membran sel memiliki fungsi seperti mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel dan pembatas antara sel dengan lingkungan luar. B. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme sel satu. Dinding sel ini bersifat kaku, sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. C. Nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Jadi, nukleus atau inti sel itu sama perannya seperti otak pada tubuh manusia maupun hewan. D. Mitokondria. Mitokondria terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. E. Vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibanding sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan di dalamnya terdapat zat hijau daun atau klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. G. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Jadi, ruang kosong di antara organel-organel di dalam sel diisi oleh sitoplasma. Ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma. I. Retikulum endoplasma atau RE. RE terdiri atas dua macam, yaitu 1. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Hal ini dikarenakan di permukaan RE kasar terdapat bintik-bintik ribosom yang berperan dalam sintesis protein. 2. RE halus tidak memiliki bintik-bintik kromosom di permukaannya dan berfungsi dalam beberapa proses metabolisme seperti sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. J. Badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi bermacam-macam, salah satunya sebagai tempat sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel pada sel tumbuhan, dan sebagai transport lipid. K. Sentriol. Sentriol hanya ditemukan pada sel hewan dan berperan dalam pembelahan sel. K. Lisosom. Lisosom berfungsi sebagai alat pencernaan intraseluler. Selain itu, lisosom juga berfungsi sebagai daur ulang sel dan menghancurkan patogen atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Nah, berikut ini adalah gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Silakan kalian bisa amati sejenak. Oke. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ialah seperti berikut. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan jelas memiliki dinding sel. Sel hewan vakuolanya berukuran kecil. Sel tumbuhan vakuolanya berukuran besar. Sel hewan tidak memiliki kloroplas. Sel tumbuhan memiliki kloroplas. Memiliki sentriol pada sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Spesialisasi sel. Organisme terdiri atas dua macam, yaitu organisme uniseluler dan multiseluler. Organisme uniseluler ialah organisme yang hanya terdiri atas satu sel saja. Contohnya ialah bakteri dan protista.
Organisme multiseluler ialah organisme yang terdiri atas banyak sel. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun memiliki fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Spesialisasi pada sel tumbuhan. Spesialisasi pada sel tumbuhan secara garis besar dibedakan pada akar rambut dan stomata. Pertama, sel akar rambut. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. 2. Stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui penguapan. Spesialisasi pada sel hewan. Spesialisasi pada sel hewan diantaranya sel darah merah, sel saraf, sel otot, dan sel jaringan organ serta sistem organ. Sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengangkut oksigen. Sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak, serta untuk memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Yang keempat, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Jaringan merupakan sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis untuk saling bekerja sama. Sedangkan organ merupakan jaringan yang bekerja sama dengan jaringan lain untuk bekerja sama menjalankan suatu tugas. Sistem organ merupakan organ yang bekerja sama dengan organ lain untuk melakukan suatu sistem. Kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme. Nah, berikut gambar dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Beberapa contoh-contoh sistem organ di dalam tubuh manusia. 1. Sistem pencernaan yang memproses makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. 2. Sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Sistem pernafasan berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah. Terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. 4. Sistem gerak. Selain berfungsi untuk menggerakkan tubuh, juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh, terdiri dari otot dan tulang. Yang terakhir, sistem ekskresi, yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh, bisa berupa keringat ataupun urin, terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Sekian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.